belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelum minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Pembelajaran kita hari ini memiliki tujuan, yaitu pertama, kalian nanti akan bisa melukiskan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung, lalu melukiskan bayangan pada cermin cekung. Selanjutnya, kalian bisa menentukan sifat bayangannya dan menghitung perbesaran dan jarak bayangan benda. Cermin cekung itu adalah cermin yang berbentuk lengkung, di mana permukaan cermin cekung yang memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Cermin cekung biasanya bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya, sehingga nilai fokusnya bernilai positif. Nilai fokus yang selalu positif inilah yang membuat jarak fokus pada cermin cekung juga bisa selalu positif. Kalian sudah punya gambaran tentang cermin cekung kan? Nah, sekarang perhatikan gambar berikutnya. Kita akan mempelajari tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar yang datang melalui titik fokus itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga adalah sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan cermin itu akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu pula. Nah, sekarang kita akan melukiskan bayangan pada cermin cekung. Perhatikan gambar berikut ini ya. Di manakah letak bayangannya? Jika benda berada pada jarak lebih dari R, perhatikan gambar tersebut. Benda berada pada jarak lebih dari R. Sesuai dengan sinar istimewa, maka akan diperoleh bayangannya berada pada titik antara fokus dengan pusat kelengkungan cermin, di mana sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Bila benda di titik fokus F sesuai dengan sinar-sinar istimewa, kita bisa lihat di gambar tersebut, tidak terbentuk bayangan atau bayangan terletak di tempat yang jauh tak terhingga. Benda berada di antara cermin dan titik fokus, maka bayangan akan diperbesar, maya, dan tegak. Untuk menentukan letak bayangan pada cermin cekung, kalian bisa mempelajari dalil resbah berikut yang ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Menurut dalil resbah, bahwa jumlah ruang benda dengan ruang bayangan adalah 5. Jadi, ruang di mana benda berada ditambahkan ruang di mana bayangan berada itu jumlahnya 5. Bila benda berada pada ruang 1, maka bayangan yang terbentuk akan terdapat di ruang 4. Dan sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Bila benda berada di ruang 2, maka bayangan yang terbentuk akan terbentuk di ruang 3. Dan sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Bila benda berada di ruang 3, maka bayangan akan terbentuk di ruang 2. Sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Bagaimana bila benda berada di titik fokus? Maka bayangan tidak akan terbentuk. Jika benda berada di titik R yang sama dengan 2F atau
tepat berada pada titik pusat kelengkungan cermin, maka bayangan yang terbentuk juga terdapat pada titik R atau M tersebut. Sedangkan sifat bayangannya nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, bagaimana? Mudah kan untuk menentukan letak bayangan pada cermin cekung apabila benda itu berada pada ruang 1, 2, 3, atau 4. Pada cermin cekung berlaku persamaan di mana menunjukkan hubungan kuantitatif antara benda, jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cerminnya, dengan rumus 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F-nya itu adalah jarak fokus, S-nya itu adalah jarak benda ke cermin, dan S aksen itu adalah jarak bayangan ke cermin. Kamu juga bisa menghitung berapa sebenarnya perbesaran bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung. Ya, kita menggunakan rumus M sama dengan S aksen per S, atau jika diketahui tinggi bendanya maka rumusnya adalah H aksen per H. Baiklah anak-anak semua, setelah kamu mendengar penjelasan ibu tadi, sekarang kita coba untuk membahas soal satu contoh soal ya. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut adalah 6 cm, coba tentukan jarak bayangan yang dibentuk, nyatakan sifat-sifatnya, dan buatlah gambar diagram sinarnya. Ayo kita bahas bersama. Diketahui jarak benda atau S-nya itu adalah 10 cm, berarti terletak di ruang 2. Jarak fokus cermin itu adalah 6 cm. Yang ditanyakan jarak bayangan atau S aksennya, sifat bayangan, dan gambar diagramnya. Jarak bayangan itu adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F-nya adalah 6, maka 1/6 sama dengan 1/10 ditambah 1/S aksen. 1/6 dikurang 1/10 sama dengan 1/S aksen. Nah, sehingga diperoleh S aksen sama dengan 30/2 atau sama dengan 15 cm. Mari kita cari perbesaran bayangannya. Perbesaran bayangan itu dirumuskan M sama dengan S aksen per S. Jadi bisa kita tuliskan di sini adalah 15/10 sama dengan 1,5. Maka perbesaran bayangan benda itu adalah 1,5 kali. Mari coba kita lukis diagram sinarnya. Perhatikan gambar. Berdasarkan hasil perhitungan dan diagram sinarnya, bayangan yang diperoleh bersifat nyata atau bayangan berada di depan cermin cekung, terbalik, perhatikan hasil diagram sinar tersebut, dan diperbesar. Perhatikan juga hasil gambar diagram sinar dan hasil perhitungan M. Ya, kamu sudah melihat contoh soal yang sudah kita kerjakan bersama. Nah, sekarang kamu boleh melatih dirimu dengan mengerjakan soal berikut ya. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung pada jarak 4 cm. Jika titik fokus cermin tersebut adalah 8 cm, berapa jarak bayangan terhadap benda? Coba kamu gambarkan dan sebutkan sifat bayangan yang terbentuk. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kamu boleh mempause terlebih dahulu video ini untuk diberi waktu kamu mengerjakannya. Silakan di pause. Bagaimana anak-anakku semua? Gampang kan? Nah, jika kamu sudah selesai mengerjakannya, kamu boleh periksa dan membandingkan hasil kerjamu dengan jawaban berikut.
hari ini tentang pembentukan bayangan pada cermin cermin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semangat!